Sebagaimana yang terjadi di atas, demikian pula yang terjadi di bawah. Sebagaimana pada inti, demikian pula di permukaan. Kata-kata kuno yang terukir di atas tablet zamrud ini mengandung rahasia yang melintasi peradaban, seperti kunci tersembunyi yang membuka desain terdalam jagat raya. Inilah hukum korespondensi. Ia adalah prinsip abadi, dibahas lirih oleh para bijak zaman silam, tertanam dalam fondasi realitas yang kita huni. Ia menyatakan bahwa jagat luas dan partikel tak kasat mata, hal-hal yang kita tangkap dan yang tersembunyi, dunia materi dan ranah roh, semuanya adalah cerminan dari susunan suci yang sama. Cahaya bintang di langit tak bertepi, dibentuk oleh kebijaksanaan serupa yang membangun inti atom di dada kita. Segala yang luas dan yang mungil, yang tersembunyi dan yang nyata, bukanlah dua dunia, tapi ekspresi serempak dari satu sumber universal. Hari ini, mari kita menyelam ke lautan makna dari prinsip purba ini, menyelidiki kaitannya yang menggetarkan dengan wacana ilmiah modern, menyusuri jejaknya dalam pemikiran para mistikus dan pengelana filsafat, serta terutama memahami bagaimana ia dapat mengubah persepsi kita tentang arti keberadaan. Alam raya sebagai cermin hukum. Korespondensi menyingkapkan realitas yang saling terpantul, kosmos, di mana pola menyeluruh mencuat berulang di setiap bagian kecilnya. Kode genetik tersimpan di setiap sel, membawa cetak biru keutuhan hidup. Kitaran spiral galaksi menari laksana elektron melingkari inti atom. Semua ini bukan kebetulan. Mereka adalah gema hukum tak kasat mata yang merangkul seluruh wujud dari mikro hingga makro. Tak hanya dunia fisik, hukum ini juga menata lanskap batin, emosi, jiwa. Seluruh realitas adalah cermin. Ingin meraba rahasia semesta? Tengoklah isi hatimu. Para pemikir agung telah lama tahu bahwa daya surgawi menciptakan dunia materi, sebagaimana kualitas batin membentuk pengalaman hidup. Saat pikiran terseret arus keos, dunia pun terlihat buas dan keras. Saat jiwa harmonis, arus hidup mengalir bening, jelas, dan syarat tujuan. Apa yang tampak di luar berputar sebagai refleksi keadaan jiwa. Benih ketuhanan dalam diri. Kerajaan Tuhan ada di dalammu. Lukas 17:21, pesan Yesus yang menyentuh kedalaman. Ini adalah gema kebijaksanaan hermetik. Setiap insan adalah miniatur jagat raya. Kekuatan yang menggerakkan galaksi juga berdenyut di lubuk hati kita. Pikiran, perasaan, hasrat, bukan sekadar fenomena terpisah, melainkan gelombang yang mengalun keluar, membentuk jalinan kenyataan. Plotinus pernah menulis, "Kian memahami hakikat diri, kian terbukalah pintu semesta." Inilah esensi menelusuri siapa kita. Bahwa mengenal diri artinya menapaki rimba kosmos. Seluruh tradisi mistik dan filsafat mengajarkan hal yang sama. Batas antara aku dan dunia hanya semu. Kesadaran adalah bagian dari satu kecerdasan agung yang menyalakan bintang. Carl Jung, sang penjelajah batin, menyatakan lapisan bawah sadar individu hanyalah pantulan lautan bersama yang dihuni imaji, simbol, dan pola yang mempersatukan umat manusia. Maka penjelajahan ke dalam adalah jalan pulang, kembali ke sumber asal. Alkimia. Kesadaran para alkemis purba menghayati rahasia ini lebih dalam daripada yang terbayang. Pencarian mereka atas batu filsuf, materi ajaib pengubah logam dasar menjadi emas, bukan sekadar perburuan kekayaan dunia. Itu adalah perjalanan menuju perubahan hakiki di dalam jiwa. Ketakutan, keraguan, dan kabut ketidaktahuan diolah menjadi cahaya pengetahuan, kedamaian hakiki, dan kendali atas diri. Dalam kata-kata Paracelsus, mulailah dari mengenal dirimu, barulah kau memahami segalanya. Inilah
pencapaian terbesar sang alkemis, menyelaraskan batin dengan tatanan surgawi. Mengubah diri dari dalam berarti turut andil memahat dunia luar. Setiap transformasi ke dalam akan beresonansi, membentuk gelombang dalam keberadaan. Kekuatan rahasia, korespondensi lawas dan sakral, hukum ini laksana jembatan antara segala ranah, mengaitkan roh dan dunia, kesadaran pribadi dan alam raya, materi dan nurani. Siapapun yang menyingkap rahasia ini takkan lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang kaku. Mereka mengerti realitas dapat dibentuk dan diajak menari. Di sepanjang waktu, para pelacak makna memperdebatkan satu pertanyaan abadi. Apakah realitas sejatinya benda dan peristiwa, atau kekuatan tak ternama yang menggerakkan segalanya? Prinsip ini menyingkap lapisan kenyataan. Roh dan materi hanyalah pantulan satu pusat suci, selaras dalam setiap level. Ia membisikkan wahyu yang ada di atas, menggetarkan yang di bawah. Energi tak kasat mata, menata bentuk, dan setiap bentuk pada akhirnya kembali ke lautan sumber. Roh melahirkan sebab, materi menjadi akibat. Refleksi kosmik. Bayangkan kehidupan seperti permukaan cermin langit. Setiap perubahan di dimensi tinggi akhirnya menampak dalam bentuk fisik. Pikiran bukan sekadar saksi, melainkan pencipta. Apa yang engkau yakini, niatkan dan impikan, merambat ke tak kasat mata, fondasi realitasmu. Segala karya besar lahir dari visi batin. Kuil megah dulu sekadar bayangan dalam imaji arsitek. Simfoni mulanya hanyalah getar lembut di dada komponis. Bahkan semesta, dengan segala keagungannya, mungkin hanyalah mimpi dari kesadaran Maha Pencipta. Cetak biru sang roh. Beginilah hukum kedua ajaran hermetis berbicara. Roh adalah pola dasar, kekuatan tak terindra tempat segalanya bermula. Sementara wujud hanyalah roh yang dimampatkan, seperti air beku menjelma es. Yang tersembunyi itu landasan, tempat segala tampak berdiri. Maka, pola ini menjadi takdir kita juga. Pikiran bawah sadar lebih menentukan hidup daripada sekadar aksi ragawi. Emosi, niat, dan kepercayaan dalam batin merambat keluar, membentuk jalannya perjalanan hidup. Kebijaksanaan leluhur bangsa purba memahami ini mendalam. Tubuh hanyalah layar jiwa, akar pohon yang tersembunyi memberi daya pada dahan. Ilmu modern pun setuju. DNA, pola tak nampak, mengandung seluruh rancangan makhluk. Sebuah bukti betapa yang tak terlihat menata segala yang nyata. Perubahan bermula dari dalam. Setiap transformasi eksternal selalu diawali dari perubahan batin. Tak satu pun perubahan terjadi di dunia tanpa benih di medan kesadaran lebih dulu. Mereka yang mengejar kelimpahan tanpa pola pikir melimpah akan selalu tersesat dalam kekurangan. Siapapun yang haus cinta namun menampung keraguan pun, relasinya akan penuh celah. Dunia tak pernah mengecoh pikiran, ia hanyalah cermin. Disinilah kunci utama. Dengan menata vibrasi dalam, kita pun menata skenario kehidupan. Transmutasi jiwa. Ini adalah inti dari alkimia sejati, bukan sekadar mengubah logam hina jadi emas, melainkan mengangkat rasa takut menjadi pelita, keraguan menjelma kepastian, kekacauan berubah jadi harmoni. Para alkemis tahu, hanya yang menaklukkan dirinya yang berhak mengubah dunia. Jalan itu bukan sekadar pelarian dari materi, tapi pengertian mendalam bahwa roh dan materi menari bersamaan, sahabat abadi dalam siklus tak henti. Ketika kita menghormati dua-duanya, melihat cahaya surgawi dalam yang biasa, dan menerima dunia fisik sebagai perpanjangan dunia batin, maka misteri kekuatan tertinggi mulai terbuka. Ajaran para pencerah. Itulah mengapa para guru agung mengingatkan, hiduplah di dunia tanpa larut di dalamnya. Pahatlah realita, namun jangan pernah terhanyut olehnya. Karena pada dasarnya, dunia ini hanyalah tarian roh yang bergerak. Dari mulanya zaman, manusia telah memandang langit, menelusuri jejak pola gaib, mencari hukum abadi yang menyatukan segala keberadaan.
Para bijak masa lampau membisikkan satu rahasia, hukum dasar yang menghubungkan debu bintang dan debu bumi. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Ini bukan hanya mantra kuno, tapi sidik jari kosmik yang menunjukkan penyatuan mikrokosmos dan makrokosmos. Amati baik-baik. Lekuk galaksi meniru lengkung cangkang Nautilus. Kilatan petir meniru pola urat-urat daun. Aliran sungai mirip cabang-cabang darah dalam tubuh. Satu pola mengalir, silih berganti pada setiap skala. Fraktal, tanda tersembunyi Sang Maha Bukti. Paling nyata prinsip ini adalah fraktal, geometri yang berulang tanpa henti, dari dunia mikro ke semesta agung. Deret Fibonacci, jejak angka suci, menata kelopak bunga, spiral angin ribut, rasi bintang, proporsi tubuh manusia. Inilah lirik matematika Sang Maha dalam ciptaan. Tak ada di alam yang berdiri sendiri. Hidup melantunkan ritme siklus, lahir, tumbuh, hancur, dan lahir kembali. Seperti bumi berputar musim, setiap insan menapaki roda perubahan. Ombak laut, diayun tarian bulan, bergema dalam napas makhluk hidup. Siklus tidur hingga gerak bintang, denyutan sel hingga musim, semuanya tunduk pada irama sama. Prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan sketsa utama kenyataan. Struktur, dari mikro ke makro, keajaiban sejati. Prinsip ini tampak dalam struktur segala yang ada. Atom, inti pusat dikelilingi elektron. Tata surya, matahari di jantungnya, planet menari di orbitnya. Jejak jagat raya tercermin di semesta subatomik, seolah tiap bagian adalah kaca bagi kesatuan keseluruhan. Dari hikmah kuno ke sains mutakhir falsafah ini bukan hanya milik mistikus. Pythagoras meyakini angka adalah esensi segalanya, menekankan realitas sebagai bangunan matematis dari mikro ke makro. David Bohm, fisikawan kontemporer, merancang visi semesta sebagai satu jaringan tak terpisahkan, di mana bagian dan keseluruhan saling meniru. Benoit Mandelbrot, tokoh fraktal, menunjukkan bahwa pola berulang ini menari dalam setiap awan, gunung, cabang pohon, rongga paru, dan alur sungai. Semakin kita teliti, semakin nyata harmoni jagat di setiap lapisan. Ini bukan hanya gagasan mistik, namun aturan yang tampak dalam jagat raya, kunci keterhubungan segala yang ada. Para bijak lama mengetahuinya, sains membuktikannya. Siapa yang memahami, mereka akan hidup dengan kecemerlangan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Bagi jiwa pencari, semesta adalah kitab suci yang terbuka, tertulis jelas dalam simfoni kebergantungan dan simetri. Aplikasi dalam hidup sehari-hari. Sejak masa silam, para pencari kebijaksanaan menuturkan satu pesan. Dunia di luar tak lain adalah pantulan dunia di dalam. Hukum korespondensi mengajarkan pengalaman eksternal, sehat, berhasil, saling terhubung hanyalah refleksi keadaan dalam. Setiap keyakinan, pikiran, tiap kebiasaan adalah benih. Apa yang tumbuh di dalam pasti menjalar keluar. Kesadaran yang terlatih, fokus dan terarah akan merangkai hidup yang sehat dan tertata. Sebaliknya, pikiran yang kalut, penuh was-was, memantulkan kehidupan berantakan, penuh hambatan. Ini bukan spekulasi, ini kepastian hukum. Tubuh, pantulan pikiran, renungkan tubuhmu. Siapa yang menjalani disiplin, merawat tubuh sebagai wadah suci, akan memancarkan vitalitas, kekuatan, dan cahaya. Mereka yang pikiran goyah, mudah terpecah, pun tubuhnya mudah sakit dan kehilangan kendali. Tubuh tidak pernah berbohong. Saat batin kehilangan kejernihan, kehidupan turut pudar. Tapi jika batin terlampau cermat diolah, seluruh dimensi hidup pun menyesuaikan. Aristoteles mengajarkan, kita jadi apa yang kita ulang terus-menerus. Maka kebesaran bukan aksi sesaat, namun buah dari kebiasaan.
Langkah kecil jika dijaga konsisten mengukir takdir. Transformasi melalui langkah kecil. Bayangkan air menetes pelan di atas batu. Kristal demi kristal, hari berganti hari, pada akhirnya batu pun ditaklukkan. Demikianlah perubahan sejati menjemput kita. Setiap segelas air, setiap langkah latihan, segenap detik renungan, semua menumpuk memperbesar perubahan. Sementara banyak orang mencari perubahan di luar, solusi sejati tetap tersembunyi di dalam. Hukum ini sederhana. Dunia luar takkan pernah berubah apabila batin tak diperbarui dulu. Mengendalikan hukum korespondensi pikiran syarat cemas, keraguan, atau keyakinan negatif akan menghadirkan stagnasi, susah dan kegagalan. Pikiran yang dilatih jernih, penuh kasih, terfokus tujuan, akan memanggil keberhasilan, peluang, dan kelimpahan. Setiap hari, sadar atau tidak, kita menjadi arsitek realitas pribadi lewat kata, laku, dan pikir. Namun pertanyaan sebenarnya, apakah kita pencipta sadari atau terombang-ambing saja? Untuk menggenggam hukum ini, kendalikan dirimu terlebih dahulu. Siapa yang benar-benar menangkap prinsip ini tahu, transformasi sejati harus berakar dari batin. Kendalikan pikiran, disiplinkan respon emosi, bentuk kebiasaan dengan tujuan. Saat batin berubah, hidup pun beresonansi mengikuti. Tampilan hidup, cerminan dunia. Dalam sebab, itulah semua pembimbing jiwa menyerukan disiplin, meditasi, perenungan. Bukan sekadar rutinitas, melainkan alat tuk membentuk realitas. Tubuh kuat, batin jernih, hidup harmoni. Bukan kuasa keberuntungan, tapi buah keteguhan jiwa dan arahan pikiran. Begitu engkau hidup penuh kesadaran, seluruh kehidupanmu mulai menari dalam irama baru. Relasi membaik, kesehatan membuncah, pintu peluang terbuka. Alam raya tak pernah acak, ia hanya cermin yang menanti pantulan. Maka, tanyakan dalam keheningan, apa yang tengah kau pantulkan? Vibrasi apa yang kau lantunkan pada cermin semesta? Kehidupanmu, kebugaranmu, keberhasilanmu, hubunganmu adalah cermin murni dunia batinmu. Jika ingin mengubah takdir, berhentilah mencari keluar. Masuklah ke kedalaman hatimu. Sebab semesta tak menghadiahkan segala keinginan. Ia menghadirkan apa yang kamu pancarkan. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana jauh di dalam, demikian pula di luar. Alam raya bersiap menyapa, menunggu kamu menyadari kekuatanmu dan bangkit mencipta realitas yang menjadi warisanmu sejati. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam pencarian makna hari ini. Jika pintu hati Anda tergugah, jangan ragu untuk bergabung. Tinggalkan jejak pemikiran dan lanjutkan perjalanan mendalam bersama kami.